Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT dan kita diizinkan untuk kembali belajar melanjutkan kajian dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Pada kesempatan malam ini melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu bahasan ahammu isi ahli sunnati wal jamaati wasimatihim. Karakteristik, ciri, pokok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri pokok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nanti akan disebutkan dalam beberapa poin. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaati humul firqatun najiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah firqah najiyah, golongan yang selamat. Wa ta'ifatul mansurah, dan kelompok atau golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahum, dan mereka ala tafawutihim fi mabainahum, dengan keragaman perbedaan yang ada di antara mereka, lahum khosaisu wasimatun tumayyizuhum an ghairihim. Mereka memiliki karakteristik, mereka memiliki sifat-sifat yang membedakan ahlu sunnah dengan yang lainnya. Minha, diantaranya, nomor 1, al-ihtimamu bi kitabillah. Al-ihtimamu bi kitabillah artinya punya perhatian pada kitabullah. Diwujudkan dengan hifdhan wa tilawatan wa tafsira. Dalam bentuk membaca, menghafal, dan memahami kandungannya atau tafsirnya. Lalu yang kedua, wal ihtimamu bil hadis, dan punya perhatian pada hadis. Ma'rifatan wa fahman wa tamyizan li sahihihi min saqimihi. Mulai dari mengenal hadis, memahami hadis, dan membedakan antara yang sahih dari yang tidak sahih. Li'annahuma masdarut talaqi, karena keduanya yaitu Quran dan hadis adalah sumber talaqi. Ma'attiba'il ilmi bil amali, disertai dengan itba'il ilmi bil amal, menyertakan ilmu dengan amal. Artinya kalau sudah diketahui, dilanjutkan dengan amal. Setelah dipelajari, diketahui, dipahami, maka tanggung jawab berikutnya adalah dengan diamalkan. Nah, ini pembahasan yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk pada bahasan berikutnya. Ya, bahasan dari karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah di nomor 2. Ukuran bukunya bisa diperbesar biar ya bisa dimaksimalkan ya. Ya, kita lihat di sini yang kedua, ad-dukhulu fid-dini kullihi, masuk ke dalam agama secara keseluruhan. Masuk ke dalam agama secara keseluruhan. Wal imanu bil kitabi kullihi, dan beriman dengan semua kitab. Maaf, dengan semua isi kitab maksudnya. Berimani Al-Quran secara keseluruhan. Lalu fayu'minuna binususil wa'di wa binususil wa'idi, mengimani semua nas yang berisi janji maupun yang
nas yang berisi ancaman. Wa yajma'una wa binususil itsbati wa nususit tanzih. Dan beriman dengan semua nas yang berisi penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maupun nas-nas yang berisi mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yajma'una bainal imani biqadarillahi, mereka menggabungkan antara iman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ketentuannya Allah, ketetapannya Allah, wa isbati iradatil abdi, dan menetapkan adanya kehendak hamba. Nah, kemudian masih lanjutnya wa masyiatihi wa fi'lihi, dan iradah dengan masyiah di sini diterjemahkan dengan kata yang sama, wa fi'lihi, dan perbuatannya, maksudnya perbuatan hamba. Kama yajma'una bainal ilmi wal ibadati, sebagaimana Ahlu Sunnah juga menggabungkan antara ilmu dengan amal. Menggabungkan antara ilmu dengan ibadah. Wa bainal quwwati war rahmati, dan menggabungkan antara kuat dan kasih sayang. Antara kuat dan kasih sayang. Nah, kemudian wa bainal amali bil asbabi waz zuhdi, dan menggabungkan antara amal bil asbab, hanya mengamalkan hal-hal yang bisa menjadi sarana atau sebab mendapatkan sesuatu, wa bainaz zuhdi, dan zuhud, artinya antara berusaha dan zuhud. Nah, ini poin yang insya Allah akan kita pelajari di kesempatan malam ini. Ya, kita lihat di sini, kita coba jelaskan apa yang dimaksud dari masing-masing ungkapan ini. Di sini disebutkan ad-dukhulu fid dini kullihi, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya masuk ke dalam Islam secara utuh dan tidak mengambil sebagian lalu meninggalkan sebagian. Ayat yang paling sering digunakan, dijadikan dalil terkait dengan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhan. Maksudnya, masuk ke dalam agama ini secara utuh. Tidak masuk ke sebagian lalu meninggalkan sebagian. Atau masuk ke dalam sebagian agama lalu keluar dari sebagian agama yang lain. Bagian dari agama ini. Masuk secara utuh. Ya. Dan ayat tersebut menjelaskan kepada kita bagaimana kewajiban masuk ke dalam agama ini, artinya mengamalkan agama, mengamalkan seluruh bagian dari syariat secara keseluruhan. Jadi masuk ke dalam seluruh ajaran agama. Baik yang disyariatkan atau ajaran agama itu sejalan dengan hawa nafsu atau tidak sejalan dengan hawa nafsu. Maksudnya,
kadang-kadang ada ajaran agama yang sejalan dengan selera kita. Kita senang, kita suka, kita tertarik, atau kita menikmatinya. Tetapi ada ajaran agama yang kita rasakan berat, dan kita tidak senang mengerjakannya. Kita tidak suka. Nah, kita tidak bisa beragama dengan cara pilih-pilih. Kalau yang sejalan, yang kita sukai, yang sejalan, atau kita juga berselera, kita juga antusias, kita juga moodnya, kita juga senang, baru kita kerjakan. Kalau tidak, maka kita tinggalkan, tentu tidak bisa. Ya, sholat subuh nggak menyenangkan, berarti tidak dikerjakan. Tapi kalau sholat maghrib, ya alhamdulillah menyenangkan dan waktunya cocok, dikerjakan. Nggak bisa. Ya sholat, kalau itu kewajiban syariat, maka semuanya wajib dikerjakan. Mau menyenangkan, tidak menyenangkan, waktunya cocok, tidak cocok, menurut ukuran kita, menurut selera kita, menurut perasaan kita, menurut pikiran kita, ini semua tidak bisa dijadikan acuan. Yang dijadikan acuan adalah bahwa ketika itu benar-benar jadi syariat, maka dikerjakan. Suka maupun tidak suka. Dan kalau kita lihat yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita ini beragam. Ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Tentu jelas, ada sebagian syariat tidak kita sukai. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang. Berperang, mengangkat senjata, yang di situ bisa sampai melukai, bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa. Dan lalu Allah nyatakan wa huwa kurhul lakum. Dan dia adalah syariat ibadah yang tidak kalian sukai. Sehingga kalau ada sebagian yang tidak suka, memang ayatnya begitu menyebutkan. Nah, tapi persoalannya apakah kalau kita tidak suka lalu kita tidak kerjakan? Enggak. Tetap harus dikerjakan ketika tentu itu sudah saatnya atau kemudian syariatnya memang mengharuskan mengerjakan hal tersebut, maka kita kerjakan. Ya, suka atau tidak suka. Sama dengan kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan atas kalian qisas. Atau juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Ini sama-sama kutiba alaikum, isinya beda-beda. Kita tidak bisa milih, kalau kutiba alaikumusiyam, puasa Ramadan, bolehlah. Ya kita kerjakan. Karena puasa, alhamdulillah ya ada manfaatnya juga dari sisi kesehatan, juga ada suasana yang memang kondusif untuk itu. Tapi nggak bisa. Jadi, kita bisa lihat ini cuma satu contoh bagian dari penerapan ad-dukhulu fid dini kullih, masuk ke dalam agama secara keseluruhan. Kalau begitu masuk surat Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam pembunuhan. Nanti kita bisa lihat responnya. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Lalu di surat Al-Baqarah 180. Ini kita coba lihat ya. Surat Al-Baqarah 178 qisas. Ayatnya sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu. Di surat Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini hubungannya dengan meninggalkan wasiat. Kalau orang merasa bahwa ajalnya sudah dekat, maka tulis wasiat, ini syariatnya. Lalu Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian, wahai orang-orang beriman, diwajibkan berpuasa. Nah, di sini sama-sama kutiba alaikum. Nanti kita lihat kesiapan untuk menerima di mana. Kemudian surat Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang
Dan berperang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Nah, ini kita ambil contoh dari 4 ayat dengan redaksi kutiba alaikum semuanya. Nah, siap nggak untuk menerima? Nah, itulah yang dimaksud dengan ad-dukhulu fid dini kullih. Sebagai seorang mukmin, tidak ada pilihan menerima semuanya. Ya, tidak ada pilihan lain selain menerima semuanya. Tidak ada pilihan terima sebagian, tinggalkan sebagian. Aisyah. Sama-sama kutiba alaikum, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Nah, ini masuk dalam, berarti tidak masuk ke dalam semua agama. Dan agama itu semua bagiannya. Kalau itu di Quran, di hadis, berhubungan dengan akidah, fikih, akhlak, bicara tentang sejarah, semuanya diterima. Nah, itu namanya ad-dukhulu fid dini kulli. Masuk ke dalam agama ini secara keseluruhan. Kalau belum bisa sempurna, ya itu menjadi sifat manusia. Tetapi bukan berarti menolak. Kan ada orang tidak mampu mengerjakan karena memang kemampuannya, bukan karena penolakan. Bukan karena mencibir, bukan karena menghina, melecehkan. Ya. Cuma karena belum bisa mengerjakan. Ada syariat haji. Sebagian kaum muslimin belum bisa berangkat haji. Bisa karena faktor ekonomi. Apa boleh buat? Itu yang memang dimiliki kemampuan yang ada pada dirinya cuma itu. Ya sudah. Itulah yang dilakukan. Nah, tapi tidak menolak syariat haji. Seandainya ada kesempatan berangkat haji, pasti akan berangkat haji. Nah, itu artinya tidak berangkatnya bukan karena menolak, bukan karena keberatan, tetapi ketidakmampuan. Ya, tidak mengerjakannya itu karena ketidakmampuan, bukan karena menolak. Kemudian wal imanu bil kitabi kullihi, mengimani seluruh Al-Qur'an. Iman terhadap Al-Qur'an kullihi semuanya, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, dari juz pertama sampai juz 30. Ayatnya berisi apapun. Berisi perintah, berisi larangan, berisi kisah, semuanya diimani. Tapi ini nggak masuk akal. Ya mungkin akalnya belum nyampe. Belum bisa memahami. Tapi bukan berarti tidak masuk akal. Bedakan antara tidak masuk akal dengan kemampuan kita yang terbatas. Ya, kemampuan akal kita yang terbatas belum bisa memahami hal tersebut. Nah, ini yang namanya beriman dengan seluruh Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah di masa lalu, maka kita imani. Ketika Allah berfirman, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq, itu artinya Allah kisahkan kepada mereka. Ya, itulah kisahnya. Ya, kita terima. Ya, kita terima sebagai syariat. Sebagai kisah yang jadi pelajaran bagi kita. Jadi, kita imani. Nah, kemudian perintah syariat itu nanti ada yang mampu dikerjakan oleh semua dan ada yang mampu dikerjakan oleh sebagian. Tetapi kalau larangan pasti bisa dikerjakan, pasti bisa ditinggalkan semuanya oleh semua. Misalnya begini, larangan berzina, pasti bisa ditinggalkan oleh semuanya. Maka tidak bisa ada orang beralasan, wah saya itu nggak bisa itu kalau nggak nyolong itu ya. Saya nggak bisa kalau nggak mencuri. Ya nggak bisa. Kalau yang namanya korupsi, itu bisa ditinggalkan. Kalau ketagihan, ya ini harus ada perjuangan untuk menghilangkan kebiasaan korupsinya nih. Karena kemarin dapat, terus kemudian dapat lagi, jadi sudah biasa dapat. Nah, maka ini
tidak layak untuk jadikan alasan. Ya, alasan mengatakan tidak bisa. Karena semua orang pasti bisa meninggalkannya. Beda dengan perintah. Jadi kalau larangan berjudi, larangan berzina, larangan mabuk-mabukan, larangan menghina Allah, menghina Rasul, menghina syariat, itu semuanya pasti bisa ditinggalkan. Ya, semuanya pasti bisa ditinggalkan. Yang tidak ada yang tidak bisa ditinggalkan. Itu hukum asalnya pada semua orang bisa. Kalau itu larangan-larangan. Makanya Nabi SAW ketika bersabda, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian dengan satu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, sebaliknya, ketika berhubungan dengan larangan, wa idza nahaitukum anhu, dan jika aku larang dari kalian, ya larangannya apapun, maka cuma satu, yaitu fantahu, tinggalkan, dan tidak ada kalimat semampu kalian. Kenapa? Karena larangan itu asalnya bisa ditinggalkan oleh semuanya. Kalau ada larangan yang sudah terlanjur, dia terbiasa melakukan larangan tersebut, lalu perlu perjuangan untuk meninggalkannya, bisa terjadi seperti itu. Tapi tidak mungkin tidak bisa ditinggalkan. Ya, tidak bisa ditinggalkan, nggak mungkin. Karena kalau itu ada larangan yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia, sementara Allah melarang, berarti Allah melarang sesuatu yang di luar kemampuan. Padahal tidak mungkin Allah membebani hambanya yang di luar kemampuan. Tidak mungkin melarang sesuatu, tapi makhluk atau hamba, manusia misalnya, tidak sanggup. Berarti ini salah. Syariatnya salah. Nah, dan itu nggak mungkin. Berarti itu menyalahkan Allah SWT kalau seperti itu. Maka pasti bisa ditinggalkan. Nah, itu iman. Kemudian fayu'minuna binususil wa'di wa nususil wa'id. Lalu beriman dengan semua nas yang berisi janji dan juga berisi ancaman. Misalnya Allah menjanjikan untuk orang yang beriman. Ya, kalau yang paling gampang kalau cari di Quran, ada ayat-ayat yang berisi amal perbuatan kemudian ditutup dengan balasan. Siapa yang begini akan begini. Nah, sebaliknya kalau nususil wa'id yang berisi ancaman. Misalnya di surat At-Taubah ayat 89 Allah berfirman, a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Allah sediakan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang sangat agung. Nah, tapi di surat At-Tolak ayat 10 Allah berfirman, a'addallahu lahum adzaban syadida. Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Yang satu disediakan surga, yang satu lagi diberikan ancaman dengan azab yang pedih. Nah, azab yang sangat keras. Tentu ini sangat menakutkan. Nah, itu yang dinamakan nas al-wa'ad dan nas nususil wa'ad dan nususil wa'id. Nas-nas yang berisi janji dan berisi ancaman. Kemudian wa binususil itsbati wa nususit tanzihi. Mengimani nas-nas, dalil-dalil, bisa Quran, bisa juga hadis yang isinya penetapan. Yang paling mudah dikenali misalnya cari ayat-ayat yang isinya Asmaul Husna.
Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, dan ayat-ayat yang lainnya yang berisi nas-nas, yang berisi teks-teks. Di situ ada itsbat, penetapan. Bisa menetapkan nama yang mengandung sifat atau bisa menetapkan sifat. Sementara nusus tanzih itu adalah nas yang berisi menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Misalnya pada surat Al-Ikhlas, ini yang paling gampang. Setelah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nah, di situ tanzih. Lam yalid walam yulad. Allah ya, lam yalid, Allah tidak punya anak, walam yulad, dan Allah juga tidak menjadi anak dari yang lain. Nah, di situ dengan tegas Allah nyatakan tidak. Lalu pada ayat yang lain misalnya yang berisi ya tentu kalau Al-Ikhlas tadi diteruskan walam yakul lahu kufuwan ahad, juga itu bentuk tansih. Bentuk yang lain yang paling gampang kita temukan misalnya di surat Al-Baqarah pada ayat kursi. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adalah ilaha illa, nah itu ada tanzih dan ada itsbat. Jadi la ilaha itu tanzih, illallah itu atau illa huwa itu namanya itsbat, penetapan. Kalau tanzih itu artinya menyucikan, menegasikan, tidak ada. Nah, kemudian disebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, di situ sebutkan Allah tidak mengalami yang namanya ngantuk apalagi tidur. Nasnya jelas. Maka kita harus mengimaninya. Mengimani apa adanya. Bahwa Allah tidak mengalami sama sekali. Dan tidak akan pernah mengalami yang namanya ngantuk apalagi tidur. Dan itu bukan untuk sehari dua hari. Kalau kita ini sehari aja udah ngantuknya luar biasa. Aja nggak tidur sehari, ngantuknya luar biasa. Apalagi kalau berhari-hari. Nah, kemudian wa yajma'una bainal imani biqadarillah, menggabungkan antara iman dengan qadarnya Allah, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggabungkan antara iman kepada qadarnya Allah, iman kepada ketetapan Allah, wa isbati iradatil abdi wa masyiatihi wa fi'lihi, dan mengimani atau menetapkan kehendak, keinginan, dan perbuatan hamba. Maksudnya, kita beriman kepada takdir, tetapi kita juga menetapkan bahwa hamba, manusia, juga punya kehendak. Sehingga yang dikerjakan itu bukan perbuatan orang lain yang dia akan mengklaim saya nggak bisa berbuat apa-apa. Misalnya pada kesempatan kali ini kita hadir masuk Zoom, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa tadi itu sebetulnya saya mau tidur. Tiba-tiba ada yang menggerakkan dan saya tiba-tiba bangun, lalu berdiri atau duduk, setelah itu berdiri dan jalan sendiri, bergerak, menekan tombol perangkat, entah itu laptop dan sejenisnya, atau handphone, kemudian saya menyimak. Nah, ini nggak mungkin bisa diterima. Tidak ada satupun yang bisa menerima itu.
Tidak ada satupun yang bisa menerima kalau ada orang mengatakan seperti itu. Dengan alasan kita beriman kepada takdir Allah. Iya. Tapi kita juga punya kehendak. Ya buktinya sekarang. Sekarang ini kita kalau tidak punya kehendak, nggak masuk Zoom ini. Karena apa? Karena pesannya mungkin baru cuma datang, lewat, dilihat aja begitu, terus ditinggalkan. Pesannya masuk dan kemudian tidak dihiraukan. Tapi ada yang secara sengaja, begitu lihat, perhatikan, kemudian segera masuk. Nah, jadi kita beriman kepada qadar bukan berarti kita tidak mengimani atau tidak menetapkan adanya kehendak hamba, kehendak manusia. Jadi semua kita juga punya kehendak, termasuk perbuatannya. Makanya tidak bisa beralasan dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan atau dosa karena dua hal ini ada. Ada qadar dari Allah, tetapi juga ada keinginan, kemauan, dan perbuatan hamba. Bahasan ini sudah pernah dibahas pada bahasan tentang iman kepada qada dan qadar. Kama yajma'una bainal ilmi wal ibadati. Sebagaimana ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini sekali lagi, kita berbicara tentang ciri ahlus sunnah wal jamaah. Tentu kita belajar ini berharap kita bisa memperhatikan. Lalu kita bisa mempraktekkan bersungguh-sungguh agar ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu bukan lagi wacana atau pengetahuan, tapi sudah menjadi perilaku. Ahlus sunnah wal jamaah menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Artinya dua hal ini tidak dianggap saling berhadapan-hadapan. Misalnya kalau saya belajar, ya saya nggak bisa ibadah. Enggak. Ya kalau berbagi waktu pasti. Karena tidak mungkin mengerjakan dua pekerjaan sekaligus secara bersamaan. Sementara pekerjaannya jadi ketika ilmu dan ibadah, ulang lagi, jadi ilmu dengan ibadah itu dikerjakan secara bersamaan, itu artinya ilmu yang dipelajari itu melahirkan ibadah, dan ibadah yang dikerjakan berbasis ilmu. Dan kemudian tidak dipisahkan bahwa ketika orang beribadah dan bersungguh-sungguh ibadah, lalu meninggalkan proses untuk belajar. Tidak bisa beralasan bahwa saya sedang sibuk belajar, lalu kemudian meninggalkan ibadah. Kalau berbagi waktu, iya. Kadang-kadang kita seperti sekarang misalnya, kita belajar. Di waktu yang sama tidak mungkin kita mengerjakan pekerjaan ibadah, sholat. Karena kalau mau sholat sunat berarti terpaksa kita hentikan dulu kajiannya, baru kita sholat sunnah. Atau sebaliknya. Berarti sholat sunnahnya ditunda dulu, atau tidak dikerjakan, dan pindah pada belajar. Nah, ada yang tidak bisa digabungkan secara bersamaan. Tetapi prinsip bahwa menggabungkan antara ilmu dan ibadah itu artinya ilmu yang telah dipelajari melahirkan amal, melahirkan ibadah-ibadah. Itu sebabnya dalam Islam itu tidak, ilmu yang dipelajari bukan ilmu yang berdiri sendiri, ilmu untuk ilmu. Ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu untuk semakin banyak modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada semakin banyak bahan kita untuk beribadah kepada Allah. Semakin banyak ilmu kita, banyak bahan kita untuk beribadah. Dulu ketika kita tahu zikir yang cuma sedikit, ibadah yang kita kerjakan ya cuma sedikit. Pengetahuan yang bertambah, maka ibadah yang kita kerjakan semakin bertambah. Makanya, kama yajma'una bainal ilmi wal ibadah, itu artinya ilmu dan ibadah ini dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Setelah kita belajar, apa ibadah yang kita hasilkan? Dan tidak ada ceritanya ilmu yang didapatkan kemudian tidak bermanfaat.
Kalau itu ilmunya benar. Kemudian wa bainal quwwati war rahmah. Antara Ahlussunnah wal Jamaah juga menggabungkan antara kekuatan dan kasih sayang. Artinya di satu sisi kuat, di sisi yang lain juga ada kasih sayang. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu perlu ketegasan, perlu kekuatan. Tetapi juga di tempat yang lain perlu kelemah lembutan. Dua-duanya harus digabungkan. Tidak bisa beralasan bahwa Islam kan rahmatan lil alamin. Sampai kemudian ada orang yang melakukan penghinaan terhadap Allah SWT, terhadap Rasulnya, terhadap syariat, terhadap Quran, terhadap apa saja, lalu kita mengatakan, kan Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini penempatan yang tidak tepat. Lalu orang bisa dengan seenaknya melakukan pelecehan, melakukan penghinaan. Ya, lalu tidak menunjukkan atau kemudian tidak berusaha untuk mengingatkan yang di situ bisa jadi kadang-kadang unsur kekuatan itu bisa nampak. Meskipun nasihatnya juga disampaikan dengan rahmat, tetapi tidak dimaknai rahmatan lil alamin itu dimaknai bahwa kita pasrah pada posisi lemah, diinjak-injak juga ya nggak apa-apa. Ada orang menghina syariat ya dimaafkan, menghina Allah ya nggak apa-apa. Nah, tentu tidak pada posisinya seperti itu. Kemudian wa bainal amali bil asbabi wa zuhdi. Dan antara al-amal bil asbab artinya melakukan upaya, melakukan perbuatan yang menjadi sebab untuk meraih sesuatu, dan zuhud. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara berusaha dengan zuhud. Orang bisa berusaha, bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya, tapi di sisi yang lain zuhud. Utsman bin Affan juga bekerja keras. Atau kita ambil Khulafaur Rasyidin secara keseluruhan. Abu Bakar orang kaya, bekerja juga. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mau tambah lagi Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Ini sahabat-sahabat yang mereka juga bekerja, tetapi juga mereka zuhud. Bukan menjadi orang yang bekerja lalu lupa dengan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, atau bekerja kemudian setelah mendapatkan kekayaan digunakan untuk mempertontonkan kekayaan itu di hadapan orang lain. Nah, ini ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa dalil dari bahasan-bahasan ini, mohon maaf tidak kami sebutkan pada penjelasan ini karena dicukupkan dengan ulasan yang pernah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, sehingga ini semacam meringkas pokok-pokok pikiran, ciri-ciri umum dari Ahlussunnah wal Jamaah, ciri-ciri penting yang kita berharap itu ada pada diri kita. Pada pengantar bahasan ini sudah pernah kita sampaikan bahwa membahas ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah bukan tujuannya untuk ngecap orang lain atau apalagi sampai mengeluarkan orang lain dari Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi yang paling pertama dan paling penting untuk diri kita adalah apakah ciri-ciri itu ada pada diri kita. Dan kita berusaha untuk menggabungkan ciri itu, mengumpulkan ciri-ciri itu. Kalau ciri pertama sudah ada, ayo masuk ciri kedua. Ayo masuk ciri ketiga, ciri keempat, ciri kelima, sehingga nanti ciri-ciri dan sifat-sifat itu ada pada diri kita. Bukan kita gunakan untuk komentari orang lain. Apalagi sampai nyacati orang lain. Bukan. Bukan untuk memasukkan atau mengeluarkan orang lain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada bahasannya. Tetapi pada posisi dan porsi kita, yang paling pokok adalah bagaimana sifat-sifat ini ada pada diri kita. Nah, inilah yang kita harapkan dari materi yang ada di hadapan kita ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita cukupkan supaya ada waktu untuk tanya jawab. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.